Halo, balik lagi dengan gue Berita Busela di Ekonom Pemalas. Berhubung gue lagi kena COVID, jadi mari berkreasi. Jadi ini yang menarik, Peter Lynch akhirnya kembali mau diwawancara dan terakhir di CNBC. Jadi ini benar-benar update yang benar-benar mengejutkan karena kalau misalkan lu benar-benar fansnya Peter Lynch, lu bakalan nge-search dan kayaknya tahun 91 92 merupakan tahun terakhirnya dia mengalami wawancara dan hampir kayak 20 tahun kayak. Saya tahun 2000 berapa sih? 2023. Ya 20 tahun lah. Kayak setelah itu nggak ada lagi wawancara. Lu gila men. Oh enggak deh, 2001 ya. Ya, matematika gue jelek. Jadi yang menarik dari Peter Lynch itu dia ngomongin tentang today investment. Dan pertanyaan dari CNBC sebenarnya menarik dan jawaban dari Peter Lynch juga menarik. Jadi apa yang bisa dipelajarin dari Peter Lynch kalau misalkan dia harus berinvestasi kepada hari ini? Pertama yang gue dapat adalah keep it simple. Beli apa yang kamu ketahuin, tapi jangan lupa lihat balance sheet-nya. Kalau sebuah perusahaan punya balance sheet yang bagus, artinya perusahaan tersebut punya secerca harapan untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang benar-benar tidak dimungkinkan. Bukan berarti perusahaan tersebut akan menjadi great investment, tapi kalau misalkan lo ngomongin soal tanda kutip perjudian, it was a safe bet lah. Istilahnya lo ngecekin dari semua yang ada bahwa perusahaan ini ada kemungkinan dia bisa survive, maka cek balance sheet-nya. Kalau misalnya balance sheet-nya bagus, dia kemungkinan besar bisa survive. Kalau balance sheet-nya jelek, belum tentu dia juga bakalan mati gitu. Tapi certainly kalau misalkan lo ngelihat company yang punya balance sheet bagus ya punya kemungkinan lebih besar untuk survive aja gitu. Intinya kayak gitu. Kalau misalnya mengutip kembali kata-kata Warren Buffett adalah in order to success you need to survive. Jadi intinya kalau lo mau sukses ya survive dulu deh yang diutamakan. Di Amerika sendiri itu ada 13 kali recessions dan 13 kali boom. Jadi habis selesai recessions ada 13 kali boom. Dan nggak tahu kenapa menyebabkan yang ini berbeda dari sebelum-sebelumnya gitu. Ini tuh bukan yang pertama dan certainly not the last. Dan ini tidak menyebabkan kayak apakah yang sekarang ini bakalan lebih buruk, lebih buruk berbeda dengan resesi-resesi sebelumnya. Dan kalaupun bisa dibilang katanya ini adalah salah satu resesi, Peter Lynch berkata dengan kayak menarik sih, kayak bercanda ya istilahnya. Dia bilang katanya ya ini adalah resesi yang gampang ditebak gitu. Karena belum pernah sepanjang sejarah terjadi resesi itu benar-benar ditebak. Black Monday tahun 98, 2008, 2001, terus 2008 itu benar-benar nggak ditebak arahnya dari mana. Tiba-tiba resesi benar-benar gila-gilaan. Sekarang tuh terjadi penurunan dan semua orang sudah antisipasi. Tapi semua orang udah banyak banget yang antisipasi bahwa sekarang adalah resesi. Jadi kayak ini adalah resesi yang paling gampang ditebak. Kalau misalnya berdasarkan Peter Lynch punya sih. Terus apa yang harus dilakukan? Investasi apa yang harus diinin? Dia bilang katanya ada dua jenis investasi yang sebenarnya menguntungkan ketika dalam saat resesi. Pertama adalah perusahaan-perusahaan yang turn around, di mana dia akan kembali lagi bakal menjadi lebih hebat kalau menjadi hebat, bukan lebih hebat sih, menjadi hebat ketika ekonominya kembali normal. Jadi cek sebuah perusahaan, banyak sekali perusahaan yang benar-benar akibat resesi menjadi jelek, tapi dengan balance sheet yang bagus sehingga dia bisa bisa bertahan hidup dalam kondisi resesi yang sulit ini dan akhirnya akan kembali lagi normal. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang kemungkinan besar akan beggar. Atau yang kedua, lu cari perusahaan-perusahaan yang punya competitive advantage di mana dia bisa grow lebih cepat dibanding yang lain. Jadi fast grower. Ya kalau nggak bisa ketemu juga, carilah great grower lah istilahnya gitu. Nah, yang menarik adalah yang ditekankan dari perusahaan turnaround ini adalah perusahaan ini akan menjadi beggar ketika ekonominya dari yang sulit menjadi ya sedikit normal dan akhirnya menjadi baik, ekonominya menjadi baik. Nah, ketika saat itu ya udah lo bisa mempertimbangkan untuk melepas investasi tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah lo tahu perusahaan ini ekonomi dalam kondisi yang bagus, jelek ataupun semi bagus? Kalau misalkan lo bisa tahu, ya sok mangga lo akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih
tinggi lagi. Tapi menurut gua Peter Lynch sendiri masih belum menemukan formula yang benar-benar tepat untuk mengatakan bahwa ekonomi dalam kondisi yang jelek, semi jelek, ataupun menjadi bagus. Jadi intinya ini adalah perjalanan hidup di mana lu pasti harus terus-terus belajar. Yang ketiga adalah no one know the futures. Jadi nggak ada yang tahu masa depan. Even Lynch pernah berkata bahwa gue mau deh extra $5 gue bakalan beli koran untuk New York Times yang tahun depan, tapi yang tahun depan. Jadi Stanley kalau misalnya tahu masa depan, investasi lu bakalan bener-bener bagus banget lah. Ya, lu bakalan tahu kemana harga, lu bakalan tahu kemana ekonominya dan segala macam. Tapi kalau misalkan hal itu ada, ya tentu aja lu nggak akan ada competitive advantage karena semua orang tahu masa depan gitu. Intinya kayak gitu. Ya udah, jadi yang perlu lo ketahui adalah kondisi saat ini dengan opportunity yang ada, bagaimana lu cara mengolahnya. Terus ini kan ngomongin situasi di Amerika. Kalau di Indonesia bagaimana? Ya sama aja. Ketika perusahaan-perusahaan sedang dalam kondisi resesi, harga-harga benar-benar pada jatuh. Pertanyaannya adalah apakah lu mau untuk melihat setiap perusahaan yang jatuh dan lu untuk menemukan kayak nggak perlu ngomongin hidden game, kayak perusahaan itu akan kembali normal lah gitu. Dengan kondisi yang kembali normal, dia akan menghasilkan keuntungan yang normal juga. Tentu aja kalau misalkan ngelihat dari harga penurunannya jauh lebih dalam dibanding cuma sekedar penurunan dari performance perusahaan tersebut gitu. Nah, cari yang balance sheet-nya kuat deh. Ada banyak banget perusahaan-perusahaan yang sekarang mulai dibuangin. Itu kayak perusahaan perumahan, rokok, otomotif, consumers, terus udah gitu ada pertambangan. Hampir semuanya dibuangin, tapi lo kalau misalnya lo ngelihat satu persatu balance sheet-nya, gak semua perusahaan yang benar-benar dibuang itu balance sheet itu jelek gitu. Even dengan kondisi saat ini, balance sheet-nya malah jauh lebih bagus ketika resesi sebelumnya, atau bahkan balance sheet-nya jauh lebih bagus ketika sebelum resesi. Dan itu yang menyebabkan kayak perusahaan-perusahaan ini agile dan bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Apalagi ketika perusahaan ini akan bergerak ketika kondisi ekonomi sedang baik-baik aja. Intinya adalah make sure your investment wasn't the last. Jadi pastikan setiap dari investasi lo itu bukan investasi yang terakhir. Bukan berarti lo nggak perlu diversifikasi ya. Gua nggak terlalu suka dengan over diversifications. Jadi kalau misalnya lo punya 4 saham, 3 saham, menurut gue itu jauh lebih bagus. Kalau misalkan di gue sendiri kayak let's say kayak gue mau 70% dalam satu saham tertentu dan selebihnya bisa gue sebar, it's going to be okay juga. Intinya adalah ketika lu dalam mengalami sebuah kesalahan, lu tahu lu bisa menyimpan banyak sekali peluru untuk ditembakkan ketika ada opportunity yang berikutnya lagi dan berikutnya lagi. Gak perlu setiap opportunity lu harus ambil, dan gak perlu juga setiap opportunity yang lo ambil itu akan menjadikan dia great investment, beggar atau apapun itulah. Yang pastikan ketika lo menembakkan peluru lo dengan jumlah peluru lo yang lo punya, itu bukan menjadi peluru terakhir lo. Sehingga ketika lo salah mengambil keputusan, lo gak keluar dari permainannya. Karena in the end, this is a very long game. Dimana kalau misalkan lo mau cari keberuntungan, itu akan terjadi dalam hidup lo ketika lo memainkan permainan ini cukup lama. Sebagian orang akan mendapatkan keberuntungan itu di depan, sebagian yang lain mungkin akan mendapatkannya di belakang. Tapi you never know ketika lo masuk di permainan ini, karena ini permainan yang akan cukup lama dan panjang. So that's it, keep moving forward. Dengan apapun yang lo kerjakan, dengan apapun investasi yang lo lakukan, terus belajar, dan see you again next time. Bye.